Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 21 April 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam pada Selasa 21 April 2026, ditandai dengan serangkaian langkah militer, intelijen dan politik yang terjadi hampir bersamaan dalam waktu singkat. Dari penahanan kapal kargo mencurigakan hingga peningkatan aktivitas komunikasi nuklir, situasi ini dinilai sebagai salah satu fase paling kritis dalam konflik yang sedang berlangsung. Kapal Tosca disita, diduga bawa bahan bakar rudal. Militer Amerika Serikat saat ini tengah memeriksa secara intensif muatan kapal kargo bernama Tosca yang berhasil dicegat di perairan strategis. Berdasarkan informasi terbaru, kapal tersebut diduga membawa amonium perklorat dan natrium perklorat dalam jumlah besar, dua bahan kimia utama yang digunakan dalam produksi bahan bakar rudal balistik. Data pelacakan maritim menunjukkan pola pergerakan yang tidak biasa. Sepanjang Maret 2026, kapal ini tercatat 2 kali berlabuh di pelabuhan Kaolan, Zhuhai, Tiongkok. Setelah itu, kapal menghilang dari radar selama 11 hari di wilayah perairan sekitar Shanghai dan Fujian. Lebih mencurigakan lagi, Tosca diketahui beberapa kali singgah di Malaysia sambil berulang kali mengubah kedalaman muatannya. Indikasi kuat adanya aktivitas bongkar muat tersembunyi. Pola ini sering dikaitkan dengan operasi logistik rahasia. Penahanan kapal ini dianggap sebagai bukti penting yang mengarah pada dugaan keterlibatan dalam rantai pasukan militer Iran. Lonjakan aktivitas komunikasi nuklir AS. Di saat yang sama, aktivitas militer Amerika di udara menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam 24 jam terakhir, komunitas pemantau radio frekuensi tinggi global melaporkan adanya pembatasan akses komunikasi secara luas. Menurut laporan dari sumber intelijen independen, sistem komunikasi frekuensi tinggi milik Pentagon telah mengirim hampir 100 pesan rahasia tingkat tinggi hanya dalam satu hari. Sistem ini biasanya digunakan untuk menyampaikan perintah strategis kepada kapal selam nuklir, pembom jarak jauh, serta unit rudal balistik antar benua. Yang semakin menarik perhatian adalah keberadaan pesawat komando udara E-6B yang terus beroperasi di atas Samudra Atlantik. Pesawat ini dilaporkan mengirim sinyal setiap 30 menit secara konsisten. Dalam kondisi darurat, E-6B berfungsi sebagai pusat kendali nuklir di udara, dengan kemampuan mengambil alih komando penuh atas seluruh sistem persenjataan nuklir Amerika Serikat. Intensitas aktivitas ini menimbulkan spekulasi bahwa Washington tengah melakukan simulasi kesiapan tingkat tinggi. Israel ubah strategi serangan, sasar infrastruktur energi. Sementara itu, Israel juga menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi militernya. Jika sebelumnya fokus serangan ditujukan pada fasilitas militer, kini target mulai bergeser ke infrastruktur energi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa depot minyak di sekitar Teheran menjadi sasaran serangan terbaru. Pergeseran ini dinilai sebagai upaya untuk melemahkan kemampuan logistik dan ekonomi Iran secara langsung. FBI tangkap jaringan logistik senjata Iran. Di dalam negeri, otoritas Amerika juga bergerak cepat. Pada 20 April 2026, Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap seorang perempuan bernama Samim Mafi di Bandara Internasional Los Angeles. Ia diduga berperan sebagai perantara dalam jaringan pengiriman senjata ke Sudan yang dikaitkan dengan Garda Revolusi Iran. Penangkapan ini dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memutus jalur distribusi senjata Iran di luar negeri. Diplomasi di ambang batas, ultimatum Trump. Di tengah meningkatnya tekanan militer, jalur diplomasi juga mencapai titik krusial. Utusan Presiden Donald Trump dilaporkan telah tiba di Islamabad, Pakistan, untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak Iran. Trump menyatakan kepada media bahwa seluruh isi perjanjian telah selesai dirumuskan dan Iran diperkirakan akan menandatangani kesepakatan pada malam hari tanggal 21 April 2026. Namun ia juga memberikan peringatan keras, jika Iran menolak, maka Amerika Serikat siap menargetkan infrastruktur vital negara tersebut, termasuk pembangkit listrik dan jaringan transportasi utama. Langkah tak biasa UAE picu kekhawatiran pasar global. Di sisi ekonomi, perkembangan tak kalah mengejutkan datang dari Uni Emirat Arab (UAE). Menurut laporan Wall Street Journal,
UIE telah mengajukan permohonan suap mata uang kepada Federal Reserve Amerika Serikat. Langkah ini dinilai tidak biasa, mengingat UIE merupakan salah satu negara dengan cadangan kekayaan terbesar di dunia, serta kepemilikan obligasi AS yang signifikan. Pengajuan ini mengindikasikan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik yang dapat mengguncang pasar global. Negara-negara Teluk diperkirakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan arus keluar modal besar-besaran jika perang benar-benar pecah. Pesan politik Trump, dukung rakyat Iran. Selain langkah militer dan diplomatik, Trump juga melakukan manuver politik yang cukup simbolis. Ia mengirim surat kepada seorang warga Amerika keturunan Iran yang keluarganya menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Iran. Dalam surat tersebut, Trump menyampaikan simpati mendalam dan menegaskan bahwa Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Iran yang memperjuangkan kebebasan. Pesan ini secara tidak langsung menegaskan posisi Washington bahwa konflik yang terjadi bukan ditujukan kepada rakyat Iran, melainkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Situasi menuju titik kritis. Serangkaian peristiwa dalam 48 jam terakhir menunjukkan bahwa konflik AS-Iran kini berada di persimpangan yang sangat menentukan. Kombinasi tekanan militer, operasi intelijen dan negosiasi tingkat tinggi menandakan bahwa dunia sedang menghadapi kemungkinan dua skenario ekstrim, kesepakatan damai atau eskalasi konflik berskala besar. Semua mata kini tertuju pada hasil perundingan di Islamabad pada malam 21 April 2026 yang berpotensi menjadi penentu arah stabilitas kawasan Timur Tengah bahkan dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.